Sunday Jakarta Church, salam sehati, salam dari hati, salam sehat dan berhati-hati. Kita percaya di hari Minggu ini kita semua dalam keadaan sehat dan semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yes, dan ini minggu kedua kita mengadakan church online karena sesuai dengan anjuran pemerintah, jangan dahulu mengadakan ibadah bersama-sama di gedung. Dan kita percaya pasti kita semua ada dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Untuk itu yuk kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu, sehingga sungguh-sungguh sepanjang ibadah ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk hari Minggu ini Tuhan yang begitu indah karena berkat-Mu selalu baru setiap hari. Kami buka hati kami ya Tuhan di tengah-tengah masa tantangan ini, kami percaya pasti firman Tuhan akan menguatkan kami. Di masa tantangan ini ibadah kami pasti akan mendatangkan hal-hal yang sangat indah. Untuk itu Tuhan berbicaralah lewat ibadah ini dan kami percaya ada berkat spesial yang akan kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. And we believe and we worship the Lord. Waktu kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka kuasa and His presence ada di dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada kemenangan dan juga pemulihan. Amin. Dan sebentar kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan satu lagu yang baru dari Urban Cross dengan judul Hanya Pada Yesus. Dan kita percaya semua yang terjadi adalah dalam rancangan Tuhan untuk membawa kebaikan. Amin. God bless you all. Percaya semua yang terjadi itu rancangan-Mu. Kau tak biarkan ku sendiri, selalu bersamaku. Bukan kehendak-Ku yang jadi, namun kehendak-Mu. Ku kan terbang tinggi, lewati semua tantanganku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau Allahku. Ku berjalan bersama-Mu dengan segenap imanku. Hanya pada Yesus ku percaya teguh, hanya pada Yesus ku berharap penuh. Kau yang memberi kekuatan, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Hanya pada Yesus ku percaya teguh, hanya pada Yesus ku berharap penuh. Kau yang memberi kekuatan, ku damai bersama-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu.
Ku percaya semua yang terjadi itu rancangan-Mu. Kau tak biarkan ku sendiri, selalu bersamaku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau Allahku. Ku berjalan bersama-Mu dengan segenap imanku. Hanya pada Yesus ku percaya teguh, hanya pada Yesus ku berharap penuh. Kau yang memberi kekuatan, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Hanya pada Yesus ku percaya teguh, hanya pada Yesus ku berharap penuh. Kau yang memberi kekuatan, ku damai bersama-Mu Tuhan. Hanya pada Yesus ku percaya teguh, hanya pada Yesus ku berharap penuh. Kau yang memberi kekuatan, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Hanya pada Yesus ku percaya teguh, hanya pada Yesus ku berharap penuh. Kau yang memberi kekuatan, ku damai bersama-Mu Tuhan. Mari sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua, dan kita mau satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami, dan bersama dengan Tuhan kami dapat melihat perkara-perkara yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar JC Family dan semua teman-teman? Kita percaya bahwa di minggu kedua JC Online ini, kita percaya Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Kalau minggu lalu Pastor Liv menyampaikan firman Tuhan, yaitu badai yang membawa kemenangan. Dan saat ini Pastor Ed akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Problems to Abundant, yaitu masalah menjadi sebuah kelimpahan. Nah, ini adalah satu cerita yang terambil dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 8. Di mana ada seorang janda yang pada saat itu kehilangan suaminya meninggal dunia. Tapi waktu suaminya meninggal dunia, dia bukan meninggalkan harta, meninggalkan warisan, tapi meninggalkan hutang yang begitu banyak. Dan dia nggak bisa membayar hutang tersebut, dan penagih hutang datang, karena dia tidak bisa bayar, anaknya mau diambil juga. Jadi dia kehilangan segalanya, itu inti dari ceritanya. Kemudian dia datang ke seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa, untuk minta petunjuk, minta nasihat. Dan Nabi Elisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk janda itu lakukan. Itu sesuatu yang di luar dari kebiasaan, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh semua orang. Tapi kita bisa melihat bahwa ketaatan dan kesetiaan janda itu untuk mendengarkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Nabi Elisa. Dan dia melakukan apa yang dia harus lakukan, dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana di awal mulanya sebuah masalah dapat diubah menjadi sebuah kelimpahan.
Nah, pertama-tama kita mau mengupas kira-kira masalahnya apa saja sih daripada janda tersebut di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, dia kehilangan suaminya. Berarti dia kehilangan pasangan hidupnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Kedua, dia bukan ditinggalkan dengan harta, kekayaan, kelimpahan, tapi ditinggalkan dengan hutang yang begitu banyak. Yang ketiga masalahnya, dia gak bisa bayar. Karena dia gak punya apa-apa untuk bisa membayar hutangnya. Keempat, penagih hutang datang untuk mengambil anaknya. Bayangkan, dia udah kehilangan suaminya dan sebentar lagi dia akan kehilangan anaknya. Dia kehilangan segala-galanya dalam kehidupannya. Dan relevansi dalam kehidupan kita saat ini adalah dengan musibah corona COVID-19. Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita mengalami juga tantangan yang sama. Seakan-akan di dalam kehidupan kita ini kita kehilangan banyak hal, kehilangan segala-galanya Pastor Ed. Kayaknya udah gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Contoh di dalam dunia bisnis airline, ya Singapore Airlines dari 147 flight sekarang cuma 9 flights. Dan kemudian Scoot, yaitu anak perusahaan daripada Singapore Airlines, dari 49 flight sekarang yang cuma hanya beroperasi hanya 2 flights. Itu cut down-nya sampai 96%. Lufthansa sampai harus menggrounded 150 aircraft. Itu baru dari airline, belum lagi dari restoran. Ya, satu perusahaan restoran yang besar harus close down semua restoran-restoran yang ada, baik di Jakarta juga di Indonesia. Kemarin waktu kita mau order, lihat-lihat untuk bisa order nasi uduk, ternyata nasi uduk juga Kebun Kacang juga harus tutup juga. Bisa bayangkan mereka-mereka yang bekerja juga harus dirumahkan juga. Misalnya apalagi ya, e-commerce. Ya kita percaya bahwa dunia ini berkembang dengan luar biasa. Saat ini bisnis rata-rata e-commerce, tapi sampai untuk penjualan juga pakaian, penjualan semua, sampai orang-orang harus bisa memohon untuk orang bisa membeli gitu. Ini saking sampai udah habis seperti janda tersebut. Untuk juga ojol atau ojek online. Ya, ada satu video berkata bahwa yang mereka butuhkan tuh sebenarnya satu, cuman sederhana. Bisa mendapatkan noodles dan juga bisa dapatkan minyak dan juga dapatkan beras. Itu aja. Tapi itu aja belum tentu bisa terpenuhi. Saudara bayangkan itu dalam satu kebutuhan yang sangat-sangat sederhana sekali. Dan kita bisa melihat banyak hal lagi yang kita lihat lagi di hotel di Bali. Katanya untuk okupansinya itu hampir sampai 0%. Jadi hampir tidak ada lagi orang yang menginap di sana. Dan ini kan dampaknya luar biasa semuanya. Bukan hanya buat kita secara individu, tapi secara global juga. Dan sama seperti wanita ini. Dia kehilangan segala-galanya, kayaknya sudah kehabisan jalan keluar. Tapi kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa merubah problems menjadi sebuah kelimpahan. Ada 2 hal yang Pastor mau sharingkan. Yang pertama adalah dari pelajaran ini. Bahwa dia tidak pernah mengeluh. Artinya do not complain. Ada kesempatan yang luar biasa buat kita mengeluh. Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Tapi firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa life and death are in the power of our tongue. Artinya hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Yaitu perkataan kita akan menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya perspektif yang benar. Dan saudara mulai mengatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu akan mengundang hal-hal yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak, karena firman Tuhan bilang, life and death are the power of our tongue. Yaitu hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Jadi perkataan kita ini seperti punya kuasa, punya power, seperti listrik saudara. Listrik yang punya power. Seperti recording ini, saat ini yang saudara lihat ini ada LED lights, ada kamera, ada AC dan semua itu membutuhkan listrik untuk punya power untuk menyalakan semua itu. Jadi perkataan yang baik itu ibaratnya seperti listrik. Listrik kalau digunakan dengan baik bisa menyalakan lampu, bisa melakukan pabrik bisa berjalan juga karena listrik dan banyak hal semua itu membutuhkan listrik kalau digunakan dengan baik. Tapi kalau salah digunakan maka listrik itu bisa membahayakan bahkan bisa membunuh kita kalau kita salah menggunakan.
Kita percaya bahwa nggak banyak orang datang kepada seseorang dan berkata di depan muka mereka bahwa kamu memang nggak akan bisa berhasil, kamu nggak bisa sukses. Saya ngelihat keadaan kamu, kayaknya kamu nggak punya masa depan yang cerah. Kelihatannya sedikitlah orang yang berkata demikian, kalaupun ada orang tersebut. Tetapi mayoritas orang, dia akan berkata tentang dirinya sendiri. Ya saya memang begini, ya udahlah nasib saya seperti ini. Saya udah pernah gagal dan saya nggak percaya lagi saya bisa berhasil. Dan dia mengkritik dirinya sendiri dan itu perkataan yang salah. Dan perkataan-perkataan yang salah, mengeluh dan bersungut-sungut itu akan mengundang hal yang tidak baik akan terjadi di dalam kehidupannya. Saya mau cerita ada satu inspiring story yang luar biasa yang bernama Jay Williams. Jay Williams adalah seorang pemain basket muda yang memiliki potensi yang sangat besar dan dipilih sebagai pemain masa depan daripada Chicago Bulls. Tapi karirnya di dunia basket hanya bertahan 1 tahun. Di tahun keduanya sebagai pemain basket, dia mengalami kecelakaan motor yang sangat parah. Membuatnya dia tidak bisa bermain basket lagi. Dan William memaksakan untuk kembali menjadi seorang pemain basket. Namun karena cederanya, tidak ada tim yang mau membayar jasanya. Tentu saja hal ini sangat berat bagi seorang anak muda yang diprediksi akan menjadi seorang pemain basket hebat di masa depan. Hidupnya pun hampir mengalami depresi. Namun dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Untuk bangkit dan mencari cara bagaimana dia bisa melakukan apa yang dia suka tanpa harus bermain di lapangan karena dia sudah cedera. Akhirnya William belajar untuk menjadi seorang analis dan diterima bekerja di ESPN. Dia memulai dari bawah sebagai seorang analis pertandingan tingkat kuliah. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu analis utama di ESPN. Bukan hanya itu, William juga memutuskan untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak muda yang juga mengalami cedera dan tidak bisa bermain basket. Untuk tidak menyerah di dalam hidup. Tidak ada gunanya kita mengeluh, kita bersungut-sungut atau komplain. Dan akhirnya dia banyak diundang sebagai pembicara yang di berbagai pertemuan. Dan dia juga menulis sebuah buku yang memberkati banyak orang. Yaitu dengan judul Life is Not an Accident. Dan kita belajar daripada janda ini. Dia tidak mengeluh, dia bisa saja menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan suami saya meninggal dunia? Kenapa Tuhan suami saya meninggalkan hutang? Dan kenapa saya tidak punya apa-apa? Dia punya 1000 alasan untuk komplain kepada Tuhan. Komplain tentang kehidupan. Menyalahkan orang. Tapi wanita ini, the widow, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi dia datang kepada Nabi Elisa. Yang pertama, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, seberapa berat perjalanan hidup yang harus kita lalui. Pertama, do not complain, jangan mengeluh. Yang kedua adalah don't worry what other people says. Yang kedua, jangan peduli apa yang orang katakan. Kenapa? You are what God says you are. Anda adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita adalah pecundang. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang gagal. Tapi Tuhan berkata kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Orang boleh memandang rendah kepada kita. Orang bilang kamu gak akan bisa berhasil. Penyakitmu tidak akan bisa disembuhkan. Rumah tanggamu gak bisa dipulihkan. What somebody said about you. Apa yang orang katakan tentang saudara. Doesn't determine your destiny. Tidak akan menentukan tujuan hidup Anda. But God does. Ingat, yang menentukan perjalanan hidup kita. Yang menentukan nasib kita adalah Tuhan. Karena itu selalu berkata, saya percaya kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saya percaya kita akan diberkati waktu keluar dan diberkati waktu masuk. Saya percaya kita akan terus naik bukan turun. Dan itu adalah perkataan, I'm not the tail, but I'm the head. Saya bukan ekor, tapi saya adalah kepala. Saya bukan orang yang meminjam-minjam, tapi saya orang yang memberikan pinjaman. Saya bukan orang yang terkutuk, tapi saya adalah orang yang diberkati. Dan waktu kita ucapkan itu akan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Elisa waktu menyuruh atau berkata sama wanita tersebut, janda tersebut, kalau kamu mau bayar hutang, saya mau tanya, kamu saat ini punya apa? Tapi janda itu bilang, saya nggak punya apa-apa. Di ayat ketiga dan keempat, kemudian Elisa berkata, oke, kalau begini, yang kamu punya ada cuma bejana yang berisi minyak, cuma 1 bejana,
Dan kemudian kamu keluar, cari semua bejana-bejana yang kosong, minta sebanyak-banyaknya, bawa pulang ke rumah. Dan aku akan melakukan mujizat. Dan kemudian wanita itu lakukan. Dia gak peduli, dia bisa aja. Orang-orang bilang, waduh wanita ini udah gak masuk akal, wanita ini udah gak waras. Wanita ini udah stres, kehilangan suaminya, penagih hutang datang mau mengambil kedua anaknya. Saat ini datang ke rumah-rumah, ketok-ketok minta bejana yang kosong. Saudara bisa bayangkan dia datang ke rumah yang satu, ke rumah yang berikutnya. Kemudian narik bejana-bejana yang kosong bersama dengan anaknya, kumpulin ke rumahnya. Itu tetangga-tetangga semua pada ngelihat. Tapi dia gak peduli kok perkataan orang. Karena yang dia peduli adalah perkataan Tuhan melalui Nabi Elisa. Saudara, mungkin orang akan menertawakan saudara. Waktu saudara harus mulai dari nol. Waktu Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang extraordinary, yang tidak biasa. Tapi ingat, waktu saudara lakukan yang benar, Tuhan akan menolong saudara. Karena hidup kita tidak ditentukan dengan perkataan orang. Saya kasih contoh, seorang yang bernama Harrison Ford. Dia seorang aktor asal Amerika yang sangat sukses. Tapi perjuangannya untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui kegagalan demi kegagalan dan ditertawakan, dicemooh oleh banyak orang. Ford memiliki ayah yang bekerja sebagai aktor dan ibu yang bekerja sebagai penyiar radio. Kedua orang tuanya sangat sukses dan hal ini membuatnya memiliki mimpi untuk bekerja di industri yang sama. Tapi setelah dia lulus dari universitas di usia 22 tahun, Ford pergi ke Los Angeles untuk melamar pekerjaan sebagai pengisi suara. Namun dia ditolak karena dianggap tidak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Orang bilang, suara kamu gak bagus. Selama 2 tahun Ford tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan harus bertahan hidup dengan pekerjaan-pekerjaan sambilan. Meskipun demikian, Ford tidak putus asa dengan kegagalan dan penolakan yang dia terima. Dia tetap pergi ke banyak casting dan akhirnya setelah 2 tahun berjuang, dia mendapatkan peran kecil pertamanya di sebuah film yang judulnya That Hit on a Merry-Go-Round. Tapi industri perfilman saat itu sekali lagi merasa bahwa Harrison Ford tidak akan bisa sukses kata orang. Dan tidak memiliki kemampuan yang bisa menjawab kebutuhan pasar. Sekali lagi, dia tidak menyerah. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Dan terus melakukan yang terbaik. Pergi dari casting yang satu kepada casting yang berikutnya. Sampai bertahan hidup dengan menerima pekerjaan-pekerjaan kecil. Dan dibutuhkan waktu berapa lama saudara? 10 tahun akhirnya Harrison Ford bertemu dengan George Lucas. Dan diterima untuk bermain film di American Graffiti. Peran inilah yang kemudian menjadi batu loncatan untuknya dan membawanya menjadi Harrison Ford yang kita kenal sekarang ini. Bahkan dia bukan hanya menjadi aktor saja, tetapi menjadi sebuah culture bagi orang Amerika karena perannya sebagai Han Solo di film Star Wars dan Indiana Jones. Semua ini bisa tercapai karena Ford tidak menyerah dan terus melakukan yang terbaik walaupun orang menertawakan dia, walaupun orang menganggap dia tidak bisa berhasil. Hari ini 2 hal yang kita pelajari dari wanita ini. Bahwa yang pertama, bahwa jangan mengeluh. Do not complain. Wanita itu punya 1000 alasan untuk mengeluh. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tapi dia datang ke Nabi Elisa, menyampaikan permasalahannya. Karena dia percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, don't worry what other people say. Jangan khawatir dengan apa yang orang katakan. Kadangkala di dalam keadaan seperti ini, kita diminta sama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang extraordinary. Wanita itu harus melakukan sesuatu yang tidak umum, yang tidak biasa. Untuk mengambil bejana-bejana sebanyak mungkin. Tapi wanita ini tidak peduli. Orang mau menertawakan dia, orang mau bicara yang negatif tentang dia. Ingat, your destiny, hidup kita tidak ditentukan dengan perkataan orang. Tapi ditentukan dengan perkataan Tuhan. Karena itu jangan khawatir apa perkataan orang. Tapi yang perlu kita pahami dan percayai adalah janji-janji Tuhan. Hari ini kita belajar adalah don't complain, don't worry what other people says. Minggu depan kita akan meneruskan bagaimana dari problems to abundance. Karena ada 2 hal yang harus kita lakukan. Kalau hari ini yang tidak boleh kita lakukan, tapi 2 hal yang harus kita lakukan. Dan kalau kita lakukan 4 hal ini, Pastor Ed yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan akan terjadi di dalam kehidupan kita. From problems to abundance. God bless you. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih
untuk anugerah Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun permasalahan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan sanggup merubah masalah menjadi sebuah kelimpahan. Walaupun kelihatannya dengan nalar kami, dengan pemikiran kami tidak mungkin, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kita punya mungkin tergoda untuk mengeluh. Kami berdoa Tuhan bersama-sama, berikan kami kekuatan supaya kami tidak mengeluh, tapi kami memberikan laporan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan kedua, jangan khawatir apa yang perkataan orang lain tentang diri kita. Tapi kita percaya, pegang janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan buat kita semua adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Janji Tuhan, Tuhan melindungi kita sempurna. Tuhan menjaga kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga Jakarta Church, saya percaya firman Tuhan hari ini telah begitu menguatkan kita. Saya garis bawahi beberapa hal yang sangat memberkati hidup saya. Yes, jangan khawatir. Karena keadaan seperti saat ini seringkali membuat kita begitu khawatir, bukan? Tetapi Tuhan janjinya ya dan amin. Dan jangan dengerin apa kata orang, tapi dengerin apa kata Tuhan. Dan kalau kita lihat keadaan kita, bukankah sampai hari ini kita amat sangat diberkati Tuhan? Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan makanan, kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, kita masih bisa ada wifi, nonton, daripada church online beribadah bersama-sama pada saat ini. Itu adalah berkat-berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita, saya rindu kita pun bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Yes, di tengah masa sulit ini memberi bukanlah hal yang mudah. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, yang mencucurkan air mata ketika menabur, pasti pulang akan bersorak-sorai. Untuk itu kita mau memberikan saat ini persembahan kita. Sudah terkasih, semuanya bisa menyalurkannya lewat rekening yang tertulis di layar kaca ini. Dan juga apabila saudara keluarga Jemaat Jakarta Church yang memberikan janji iman, nomor rekening untuk janji iman juga ada tertulis di bawah ini. Untuk itu sudah terkasih, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, sebelum kami mempersembahkan persembahan kami mau berkata terima kasih Tuhan untuk setiap hal, setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tidak bisa kami hitung. Untuk itu Tuhan, di dalam kondisi saat ini kami tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, inilah persembahan kami yang kami berikan. Mungkin bagi sebagian kami tidak mudah. Kami memberi dengan mencucurkan air mata. Tetapi kami percaya bahwa kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa dalam minggu ini kita semua diberkati dari awal, dari praise and worship, kebenaran firman Tuhan, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima berkat Tuhan, dan dimanapun Anda berada, percaya bahwa berkat Tuhan ada menyertai kita semua. Ya, dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum menerima berkat Tuhan. Kita mau berdoa untuk keadaan negeri kita dan pandemi di seluruh dunia ini. Yuk kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk pandemi yang sedang terjadi Tuhan. Bagi setiap negara-negara, Tuhan pimpin setiap negara. Tuhan ada bersama-sama dengan kami sehingga semuanya bisa melewati yang ini berkemenangan. Tuhan secara khusus untuk negeri kami, Tuhan pimpin juga Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Hikmat Allah menyertai beliau sehingga beliau pun bisa memimpin negeri kami ini. Dan kami percaya pasti Indonesia akan lewati semuanya ini dengan pimpinannya Tuhan. Dan buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah baik ekonomi, baik masalah kesehatan, Tuhan
Kami tahu Engkau satu-satunya jawaban, Engkau penolong, Engkau penyembuh, dan kami hanya mau mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dimanapun Anda berada, kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat janji-janji Tuhan. Dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, Amin. Diberkatilah keluargamu, Amin. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, Amin. Diberkatilah doa-doamu, diberkatilah setiap mimpi-mimpimu. Amin. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang ajaib menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Jakarta Church. God bless you all. Salam sehati. Amin.